Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Zulan Putra, NIM 19089051. Mata kuliah Anatomi Terapan, Senin 10.40 sampai 12.20. Jurusan Kesehatan dan Rekreasi, Prodi Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang materi anatomi terapan. Yang pertama yaitu tentang persarafan atau neurologia. Sistem saraf merupakan suatu sistem yang rumit dan sangat teratur. Sistem ini dapat dianggap sebagai sistem yang paling penting dalam tubuh manusia. Sistem saraf dapat dibagi menjadi dua bagian. Otak, ini adalah pusat saraf yang paling utama, terletak di dalam rongga tengkorak, terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah cerebrum atau otak besar, yakni berfungsi sebagai pusat saraf dan bagian terbesar dari otak. Selanjutnya adalah otak kecil atau cerebellum, yang berfungsi sebagai pusat pengaturan keseimbangan dan mengkoordinasikan otot-otot saat kita akan melakukan gerakan. Yang ketiga adalah otak tengah, yaitu mesencephalon, yang berfungsi untuk menghubungkan otak kecil bagian kanan dan kiri, juga otak besar dan sumsum tulang belakang. Selanjutnya, itu adalah sumsum lanjutan atau medulla oblongata, yang terletak di depan otak kecil dan bagian bawah otak besar. Banyak mengandung ganglion otak, pusat pengaturan gerak refleks fisiologis, itu adalah denyut jantung, pernapasan, pelebaran, penyempitan, pembuluh darah, bersin, dan juga batuk. Sumsum tulang belakang, yaitu adalah medulla spinalis, yang terletak memanjang di dalam rongga tulang belakang, mulai ruas-ruas tulang pinggang yang kedua. Selanjutnya, setelah susunan saraf pusat, yaitu adalah susunan saraf tepi. Susunan saraf tepi terbagi lagi menjadi dua, yaitu adalah pertama sistem saraf sadar. Sistem ini mengandung saraf eferan sehingga mampu menghasilkan gerakan di jaringan otot rangka. Sistem saraf sadar dibagi menjadi dua, yaitu adalah saraf karnial yang terdiri dari 12 pasang saraf serabut otak. Kedua adalah saraf spinal yang urat saraf sumsum tulang belakang berjumlah 31 buah. Selanjutnya adalah sistem saraf otonom, saraf yang mengatur organ tubuh yang bergerak secara otomatis. Saraf otonom biasa disebut saraf motorik. Saraf ini terdiri dari dua saraf. Yang pertama adalah saraf simpatik yang terletak di depan ruas tulang belakang. Yang kedua adalah saraf parasimpatik yang memperkecil bronkus, pupil mata, menghambat kerja jantung. Selanjutnya adalah sistem saraf pusat pada olahraga. Sistem saraf adalah bagian dari tubuh kita yang membantu kita tidak hanya untuk melihat, memahami, dan merespon seluruh kejadian di sekitar kita, tapi juga mengirim, menerima, dan mengartikan informasi dari semua bagian tubuh. Sel saraf yang disebut neuron adalah sel yang membentuk sistem jaringan saraf. Mereka bekerja dengan tindakan kimia dan listrik yang memungkinkan transmisi sinyal di tubuh kita. Saraf-saraf itu seperti kawat yang mentransmisikan gerak ke seluruh tubuh. Serat ini ditutupi oleh zat yang disebut mielin. Mielin melindungi saraf dan membantu pengiriman pesan berjalan cepat melalui neuron. Jaringan saraf selalu bekerja dan memiliki arah yang berbeda. Misalnya, saat Anda menyentuh piring panas, beberapa saraf mengirim informasi dari jari Anda ke otak, yaitu adalah sistem saraf pusat, untuk merasakan sensasi panas. Ketika otak Anda menerima informasi tersebut, jaringan saraf menguraikan urutan penarikan jari. Dan saraf lain membawa pesan ini ke otot tangan. Hasilnya, kamu akan merasakan panas. Arah bukanlah satu-satunya cara untuk mengklasifikasikan saraf. Fungsi spesifik saraf juga sangat penting.
Setiap kelompok saraf sudah tahu persis apa yang harus dilakukan. Saraf motorik mengkoordinasikan gerakan tubuh yang disadari akan langsung merangsang otot Anda. Saraf sensorik bereaksi terhadap rangsangan dari luar dan memungkinkan Anda merasakan sensasi seperti panas, dingin, dan nyeri. Saraf otonom mengatur fungsi yang tak disengaja seperti detak jantung, berkeringat, dan pencernaan, serta mempengaruhi aktivitas organ dalam. Selanjutnya adalah sistem saraf tepi pada olahraga. Sering kesemutan, kram, dan kebas bisa terjadi tanda awal penyakit neuropati atau gangguan saraf tepi. Neuropati bisa dicegah salah satunya dengan melakukan neuromove atau gerakan olahraga untuk mencegah neuropati. Senam neuromove sama dengan olahraga lain, tetapi gerakannya disamakan khusus untuk memperbaiki fungsi sel saraf. Gerakannya antara lain menyilang batang tubuh, koordinasi bola mata, tangan, dan keseimbangan serta fokus pada peregangan atau stretching. Contoh gerakan tangan seperti menggambar angka 8 di udara dan mata fokus pada gerakan tangan tersebut. Menurut penelitian, gerakan mata berkaitan dengan aktivitas otak untuk proses kognitif, persepsi, dan koordinasi. Seperti olahraga pada umumnya, neuromove harus dimulai dengan pemanasan dan diakhiri dengan pertandingan peregangan. Sama dengan melatih fleksibilitas sehingga sangat baik untuk mencegah neuropati. Senam neuromove bermanfaat untuk memperbaiki sirkulasi darah di seluruh tubuh, memperbaiki fleksibilitas sehingga dapat mengurangi penjepitan saraf yang bisa menyebabkan neuropati. Yang kedua, yakni materi selanjutnya yaitu organ endokrin. Sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran atau ductless yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk memengaruhi organ-organ lain. Hormon bertindak sebagai pembawa pesan, dan di bawah yang akan menerjemahkan pesan tersebut menjadi satu tindakan. Dalam tubuh manusia, ada 7 kelenjar endokrin yang sangat penting, yaitu kelenjar hipofisis, paratiroid, tiroid, kelenjar adrenalin atau anak ginjal, pankreas, ovum, dan testis. Yang pertama, kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis atau yakni juga disebut master of gland atau kelenjar pengendali karena menghasilkan hormon-hormon yang mengatur kinerja hormon lain. Hipofisis dibagi menjadi hipofisis bagian anterior, hipofisis bagian tengah atau pars intermedia, dan hipofisis bagian posterior. Hipofisis lobus anterior. Hormon yang dihasilkan lobus anterior antara lain hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan berfungsi untuk merangsang pertumbuhan tulang, terutama tulang pipa atau otot. Kekurangan hormon ini pada anak-anak akan menghambat pertumbuhan. Jika kebanyakan akan menyebabkan pertumbuhan raksasa. Jika kelebihan saat dewasa akan menyebabkan pertumbuhan tidak seimbang antara tulang jari tangan, kaki, rahang, ataupun tulang hidung. Yang kedua adalah prolaktin atau PRL, laktogen hormon. Prolaktin berfungsi untuk membantu kelenjar dan memelihara sekresi susu oleh kelenjar susu. Selanjutnya, hormon tirotropin, thyroid stimulating hormone, yakni hormon tirotropin berfungsi untuk mengontrol pertumbuhan dan perkembangan kelenjar gondok serta merangsang sekresi insulin. Selanjutnya, adrenotirotropik hormone, yaitu berfungsi untuk mengontrol pertumbuhan dan perkembangan aktivitas kulit ginjal dan merangsang kelenjar adrenal untuk mensekresikan glukokortikoid atau hormon yang dihasilkan untuk metabolisme karbohidrat. Selanjutnya, hormon gonadotropin pada wanita. Follicle stimulating hormone berfungsi untuk merangsang
pematangan folikel dalam ovarium menghasilkan estrogen. Luteinizing hormone berfungsi untuk mempengaruhi pematangan folikel dalam ovum menghasilkan progesteron. Hormon gonadotropin pada pria berfungsi untuk merangsang terjadinya spermatogenesis atau proses pematangan sperma. Selanjutnya, interstitial cell stimulating hormone berfungsi untuk merangsang sel-sel interstitial testis untuk memproduksi testosteron dan androgen. Hipofisis bagian tengah, pars media. Hormon yang dihasilkan hipofisis bagian tengah atau pars media adalah yakni melanocyte stimulating hormone yang berfungsi untuk mempengaruhi warna kulit individu dengan cara menyebarkan butiran-butiran melanin. Apabila hormon ini banyak dihasilkan, maka kulit akan menjadi hitam. Selanjutnya, hipofisis lobus posterior. Hormon yang dihasilkan lobus posterior antara lain: pertama, oksitosin yang berfungsi untuk menstimulasi kontraksi otot polos pada rahim wanita selama proses kelahiran. Hormon ADH berfungsi untuk menurunkan volume urin dan meningkatkan tekanan darah dengan cara penyempitan pembuluh darah. Banyak sedikitnya cairan yang masuk dan akan terdeteksi oleh hipotalamus. Jika cairan plasma dalam darah sedikit, maka hipofisis akan mensekresikan ADH untuk melakukan reabsorpsi sehingga darah mendapatkan cairan dari reaksi tersebut. Dengan demikian, kadar cairan plasma dalam darah dapat kembali seimbang. Selanjutnya adalah kelenjar tiroid. Tiroid merupakan kelenjar-kelenjar yang terdiri dari folikel-folikel dan terletak di depan trakea. Struktur terdiri atas sejumlah besar vesikel yang dibatasi oleh epitelium silinder, mendapat persediaan darah berlimpah-limpah dan yang disatukan oleh jaringan ikat. Sel itu mengeluarkan sikel cairan yang bersifat lengket, yaitu koloid tiroid, yang mengandung zat senyawa yodium. Zat aktif yang utama dari senyawa yodium ialah hormon tiroksin. Kekurangan yodium dalam makanan dalam jangka waktu yang lama akan mengakibatkan pembesaran gondok sebanyak 15 kali. Kelenjar tiroid menghasilkan dua macam hormon, yakni tiroksin atau T4 dan tiroidonitium atau T3. Kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid adalah 4 kelenjar-kelenjar seukuran kacang polong yang berlokasi pada kelenjar tiroid di leher. Struktur kelenjar paratiroid yakni menempel pada bagian anterior dan posterior kedua lobus kelenjar tiroid. Oleh karenanya, kelenjar paratiroid berjumlah 4 buah. Kelenjar ini terdiri dari dua jenis sel, yaitu sheath cells dan occipital cells. Sheath cells merupakan bagian terbesar dari kelenjar paratiroid, mensintesa dan mensekresi hormon paratiroid atau parathyroid disingkat PTH. Yang keempat adalah kelenjar adrenalin, yakni adalah anak ginjal. Kelenjar ini berbentuk bola, menempel pada bagian atas ginjal. Setiap ginjal ada satu kelenjar adrenal dan dibagi atas dua bagian. Yang pertama, bagian luar atau korteks, dan bagian dalam atau medula. Korteks suprarenal berasal dari jaringan mesodermis. Hormon terpenting disekresikan oleh korteks adrenal adalah hidroksitosin, aldosteron, dan kortikosteron. Yang kelima, kelenjar kelamin atau ovum dan testis. Ovarium merupakan kelenjar kelamin wanita yang berfungsi menghasilkan sel telur. Hormon estrogen dan progesteron. Sekresi estrogen dihasilkan oleh folikel de Graaff yang dirangsang oleh FSH. Estrogen berfungsi menimbulkan dan mempertahankan tanda-tanda kelamin sekunder pada wanita, misalnya perkembangan pinggul, payudara, serta kulit menjadi halus. Progesteron dihasilkan oleh korpus luteum yang dirangsang oleh LH. Progesteron berfungsi mempersiapkan dinding agar siap menerima sel telur yang telah dibuahi.
Plasenta membentuk estrogen 2 progesteron selama kehamilan guna mencegah FSH dan LH. Regulasi hormon jantan. Testis mensekresikan hormon testosteron yang berfungsi merangsang pematangan sperma atau spermatogenesis dan pembentukan tanda-tanda kelamin pria, seperti tumbuhnya rambut kumis, rambut dada, dan jakun. Dada terlihat bidang, suara semakin membesar. Sekresi hormon tersebut dirangsang oleh ICTH, yang dihasilkan oleh hipofisis bagian anterior. Perubahan yang terjadi pada sistem endokrin akibat olahraga. Selama berolahraga, tubuh membutuhkan energi dan penyesuaian fisiologi. Caranya dengan mengubah karbohidrat, lemak, dan protein menjadi energi. Berolahraga mengakibatkan kondisi internal tubuh berubah, sehingga kulit sulit mempertahankan keseimbangan kondisi tubuh atau homeostasis. Endokrin mengatur metabolisme melalui hormon. Yang ketiga, materi selanjutnya yaitu alat kelamin pria atau genitalia maskulin. Terdiri dari genitalia maskulin internal, yakni adalah testis. Testis berbentuk bulat telur dan jumlahnya sepasang. Terdapat pada skrotum atau zakar. Testis merupakan tempat pembentukan sel kelamin jantan atau spermatozoa dan hormon kelamin testosteron. Dilapisi oleh tunica vaginalis, parietalis, dan tunica vaginalis visceralis. Epididymis berbentuk huruf C di sebelah supralateris testis, terdiri dari 3 bagian. Yang pertama caput, kedua karpus, ketiga cauda. Epididymis merupakan tempat pematangan sperma lebih lanjut dan tempat penyimpanan sperma sementara. Ductus deferens dan funiculus spermaticus. Ductus deferens merupakan lanjutan dari caudus epididymis yang berjalan ke arah superior dan epididymis. Vesicula seminalis. Vesicula seminalis merupakan kelenjar berongga-rongga berjumlah sepasang dan terletak di atas dan di bawah kantong kemih. Vesicula seminalis menghasilkan 60% dari volume total semen. Cairan dari vesicula seminalis berwarna jernih, kental, berlendir, mengandung asam amino dan fruktosa. Prostate. Prostat terdiri dari 3 lobus, itu adalah lobus dexter dan lobus sinister serta lobus medius yang sering membesar. Apex prostat yang menghadap diafragma pelvis. Basis menghadap vesically urina. Pada prostat terdapat ductus ejaculatorius yang menghasilkan bau khas semen. Cairan yang dihasilkan encer seperti susu dan bersifat alkalis atau basa, sehingga dapat menyeimbangkan keasaman residu urin di uretra dan keasaman vagina. Glandula bulboretralis. Kelenjar ini kecil, berjumlah sepasang dan terletak di dorsolateral uretra. Pars membranacea. Cairan kelenjar ini kental dan disekresikan sebelum penis mengeluarkan sperma dan semen. Dan selanjutnya B. Genitalia musculin externa, yang terdiri dari penis. Penis terdiri dari 2 bagian, yaitu yang pertama pars affixa, yaitu radix penis atau crura penis dan bulbus penis. Yang kedua pars libera, itu adalah corpus penis, 2 corpora cavernosa dan 1 corpora spongiosum. Radix penis meletak pada os pubis, preputilium, kulit penis yang menutupi glanis penis. Uretra disebut juga pipa fibromusculaire yang menghentikan urin dari vesical urinaria, sperma dari ductus ejaculatorius dari dunia luar. Skrotum terdiri dorsal, penis, dan caudal symphysis. Covum scroti berisi testis, epididymis, bagian caudal funiculus spermaticus. Perubahan yang terjadi akibat olahraga adalah berolahraga secara teratur membuat seseorang akan menjadi bersemangat. Olahraga juga dapat menghilangkan ketegangan stres dan ketakutan berlebihan yang mengganggu kenikmatan hubungan intim. Gairah seks bertambah berkat aktivitas olahraga yang teratur, sebab dapat meningkatkan kadar hormon testosteron
pada laki-laki, sehingga fungsi reproduksi baik internal maupun eksternal meningkatkan. Hormon testosteron ini menambah gairah seksual karena dipengaruhi oleh baiknya hormon testosteron. Materi selanjutnya yang keempat adalah kelamin perempuan, yaitu genitalia feminale. Genitalia feminale interna, yaitu bagiannya yaitu ovarium. Ovarium berjumlah sepasang dan terletak di rongga perut, yaitu di daerah pinggang kiri dan kanan. Ovarium diselubungi oleh kapsul pelindung dan pengandung beberapa folikel. Tiap folikel mengandung satu sel telur yang diselubungi oleh satu atau lebih lapisan sel folikel. Tuba Fallopi berjumlah sepasang tuba kiri dan kanan, panjang 8-14 cm, berfungsi sebagai jalan transportasi ovarium sampai kavum uterum. Dinding tuba terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama serosa, maskular, longitudinal dan sirkulasi, serta mukosen dengan epitel bersilia. Uterus, suatu organ muskular terbentuk seperti buah por, dilapisi peritoneum atau serosa. Pada manusia, rahim hanya satu ruang dan berotot serta tebal. Uterus terdiri dari fundus, corpus, isthmus, dan cervix uteri. Vagina. Selanjutnya vagina. Vagina merupakan rongga muskulomembranosa berbentuk tabung mulai tepi cervix uteri di bagian kranial dorsal sampai ke vulva di bagian caudal ventral. Vagina memiliki dinding ventral dan dinding dorsal yang elastis. Genitalia feminale externa. Bagiannya adalah vulva. Vulva merupakan organ yang terdapat dan tampak dari luar, mulai dari mons pubis sampai tepi perineum. Terdiri dari mons pubis, labia majora, labia minora, klitoris, hymen, vestibulum, orificium, urethrae externum, dan kelenjar-kelenjar pada dinding vagina. Selanjutnya, mons pubis merupakan pertemuan antara kedua bibir vagina dengan bagian atas yang tampak membukit. Selanjutnya, labia majora, lapisan lemak lanjutan mons pubis ke arah bawah dan belakang, banyak mengandung plexus vena. Selanjutnya, labia minora, lipatan jaringan tipis di balik labia majora, tidak mempunyai folikel rambut. Selanjutnya, klitoris, terdiri dari caput atau glans klitoris yang terletak di bagian superior vulva dan corpus clitoridis yang tertanam di dalam dinding anterior vagina. Selanjutnya, vestibulum, itu adalah daerah dengan batas atas klitoris, batas bawah furcet, batas lateral labia minora, berasal dari sinus urogenital. Selanjutnya, introitus atau orificium vagina. Pada gadis atau Virgo, tertutup lapisan tipis bermukosa yaitu selaput darah atau hymen yang utuh tanpa robekan. Perubahan yang terjadi pada genitalia feminale akibat olahraga. Olahraga dapat meningkatkan hormon estrogen pada wanita yang berpengaruh pada kemunculan seks, dan juga dapat meningkatkan otot vagina. Pada saat menstruasi tubuh berpengaruh dalam olahraga. Karena itu, pelatih tidak mengubah jadwal latihan maupun lomba. Hanya diberlakukan perhatian pada kekurangan zat besi saat menstruasi karena ditakutkan gejala kurang darah. Pada wanita menopause atau berhenti menstruasi, terjadi produksi estrogen rendah dan peningkatan gonadotropin serum, FSH dan LH. Rasa panas, hot atau hot flash, memancar dari badan ke wajah wanita menopause. Pada bagian wanita berolahraga, itu tidak seberat wanita yang tak berolahraga. Apabila hot flash akibat diferensial estrogen dapat dikurangi dengan mengurangi diferensiasi estrogen. Apabila disebabkan oleh peningkatan LH, olahraga dapat menurunkan LH. Penelitian menemukan bahwa menopause dapat diperlambat oleh olahraga. Materi yang kelima adalah hematologi, yakni adalah eritrosit atau sel darah merah. Eritrosit memiliki struktur lebih rendah, sederhana dari sel lain. Eritrosit hanya sebuah membran yang membungkus hemoglobin, yaitu protein yang terdiri dari 95% protein intrasel darah merah. Tidak memiliki organel seperti mitokondria
Lisosom, eritrosit manusia seperti hewan tidak berinti. Kedua, leukosit, sel darah putih. Berbentuk bening, tidak berwarna, memiliki inti lebih besar dari sel darah merah atau eritrosit. Dapat berubah dan bergerak dengan perantaraan kaki palsu atau pseudopodia. Dalam keadaan normal, terkandung 4 kali 109 hingga 11 kali 109 sel darah putih di dalam seliter darah manusia dewasa yang sehat, sekitar 7.000 sampai 25.000 sel per tetes. Macam-macam sel darah putih atau leukosit meliputi A. Agranulosit, sel leukosit yang tidak mempunyai granula di dalamnya yang terdiri dari limfosit, yaitu macam leukosit yang dihasilkan dari jaringan res dan kelenjar limfe. Bentuknya ada yang besar dan kecil. Di dalam sitoplasma tidak terdapat glandula yang intinya besar. Banyak, kira-kira 15% sampai 20% tentang hidupnya dapat mencapai beberapa tahun. Struktur limfosit, yaitu mengandung nukleus bulat berwarna biru gelap yang dikelilingi lapisan tipis sitoplasma. Ukurannya bervariasi, mulai dari ukuran kecil 5 sampai 8 pion. Ukuran terbesar ini adalah 15. Monosit, yakni terbanyak dibuat di sumsum merah. Lebih besar dari limfosit, mencapai 3% sampai 8% jumlah total. Strukturnya merupakan sel darah terbesar, memiliki protoplasma yang lebar, berwarna biru abu-abu, mempunyai bintik-bintik sedikit kemerahan, inti selnya bulat dan panjang, warnanya lembayung nada. Selanjutnya, granulosit. Disebut juga leukosit granular yang terdiri dari neutrofil, yang disebut juga polimorfonuklear. Leukosit banyaknya mencapai 50% sampai 60%. Strukturnya memiliki granula kecil berwarna merah muda dan sitoplasma dan banyak bintik-bintik halus dan atau glandula. Nukleus memiliki 3 sampai 15 lobus yang terhubung dengan benang kromatis tipis. Eosinofil mencapai 1% sampai 3% jumlah sel darah putih. Strukturnya memiliki granula sitoplasma yang kasar dan besar dengan pewarna oranye kemerahan. Sel ini memiliki nukleus berlobus 2. Selanjutnya, basofil mencapai kurang dari 1% jumlah leukosit. Memiliki struktur jumlah granula sitoplasma besar yang bentuknya tidak beraturan dan akan berwarna keunguan sampai hitam serta memperlihatkan nukleus berbentuk S. Diameternya 12 sampai 15. Yang ketiga, trombosit atau sel pembeku darah. Trombosit merupakan benda-benda kecil yang mati dengan bentuk dan ukurannya bermacam-macam. Ada yang bulat dan lonjong. Warnanya putih, normal pada orang dewasa 200.000 sampai 300.000 mm kubik. Bagian inti yang merupakan fragmen sel tanpa nukleus yang berasal dari sumsum tulang. Ukuran trombosit mencapai setengah ukuran sel darah merah. Sitoplasmanya terbungkus suatu membran plasma dan mengandung berbagai jenis granula yang berhubungan dengan proses koagulasi darah. Selanjutnya, yang keenam adalah panca indera atau mata. Sistem penglihatan adalah proses yang kompleks dan bahkan sel-sel di otak bekerja lebih banyak untuk indera penglihatan dibandingkan untuk indera penciuman, sentuhan, penciuman, dan perasa. Cara kerja sistem penglihatan secara singkat adalah cahaya masuk ke pupil, lalu difokuskan ke retina belakang mata. Retina bekerja untuk mengubah sinyal cahaya menjadi impuls listrik. Kemudian, saraf optik membawa impuls listrik ke otak untuk memproses sinyal tersebut. Untuk mengetahui lebih detail gambar anatomi mata, bagian-bagian mata dan fungsinya, yaitu yang pertama, sklera, bagian putih mata untuk melindungi mata. Selanjutnya, pupil, titik hitam di tengah mata adalah bagian lubang di mana cahaya masuk ke mata. Selanjutnya, iris, bagian mata yang mengelilingi pupil untuk mengontrol intensitas cahaya yang masuk dengan cara merubah ukuran pupil. Selanjutnya, kornea, lapisan bening di depan mata yang melindungi iris dan pupil.
Selanjutnya, lensa bening. Yang lapisan bening di depan mata melindungi iris dan pupil. Retina, lapisan dalam di bagian belakang mata dengan 10 lapisan sel lain. Bagian mata paling penting, semua saraf di anatomi mata bekerja sama untuk menciptakan penglihatan yang jelas. Selanjutnya, perubahan yang terjadi pada mata akibat olahraga. Di mana kolagen adalah 19 komponen utama dari sklera. Penelitian menjelaskan bahwa pada mata, hemotropia, pemanjangan aksis bola mata, dikompensasi dengan peregangan dari otot ciliasis zonula lensa, yang kemudian kekuatan dengan peregangan darah yang membuat kekuatan refraksi lensa berkurang atau lebih PP. Namun juga kompensasi tersebut berhenti terjadi. Maka mata tersebut mulai miopia. Hilangnya kompensasi tersebut diduga karena ada perubahan pada otot silanes. Ketika teregang, otot-otot polos pada tubuh seperti pembuluh darah dan kantung kemih memiliki kecenderungan menjadi hipertrofi. Begitu pula dengan otot sinalis. Otot sinalis yang tebal tersebut menghambat pemipihan lensa untuk menyesuaikan dengan pemanjangan aksi bola mata. Di sini peran dari vitamin D, di mana vitamin D diduga memiliki peran anti-hipertrofi pada otot silans. Sinar matahari atau berolahraga dapat membantu sintesis vitamin D dari provitamin D yang di dalam tinggi intensitas cahaya. Tingkat perlindungan terhadap miopia juga semakin meningkat. Telinga. Anatomi telinga manusia. Telinga memiliki kemampuan untuk mendengar suara dengan frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz. Fakta ini tentunya tidak terlepas dari anatomi telinga manusia yang terdiri dari beberapa bagian yang disertai dengan fungsinya masing-masing. Yang pertama adalah telinga luar atau outer ear. Telinga manusia bagian luar berfungsi seperti corong yang menangkap getaran suara dan menyalurkan hingga gendang telinga. Bagian yang ada di telinga luar yaitu adalah daun telinga. Daun telinga atau pinna merupakan bagian dari telinga luar yang paling menonjol dan mudah terlihat. Selanjutnya adalah liang telinga, yaitu saluran telinga yang setelah daun telinga memiliki panjang sekitar 3 cm. Bentuk lubang telinga ini menyerupai huruf S. Pada bagian awal atau saluran, lubang telinga tersusun dari tulang rawan, pada bagian selanjutnya tersusun dari tulang keras. Tulang telinga atau middle ear. Telinga bagian tengah terletak di antara telinga bagian luar dan telinga bagian dalam. Batas telinga tengah dengan telinga luar ditandai dengan membran timpani atau gendang telinga. Bentuk dari telinga-telinga tengah menyerupai kubah dengan 6 sisi berikut ini adalah beberapa bagian yang ada di tengah telinga. Yang pertama, membran timpani atau gendang telinga. Membran timpani merupakan sebuah selaput yang memisahkan saluran atau lubang telinga luar dengan telinga tengah. Selanjutnya, rongga timpani, yaitu selaput atau membran timpani bagian tengah adalah rongga timpani. Rongga timpani terdiri dari 3 buah tulang pendengaran dan 2 otot pendengaran. Telinga bagian dalam atau inner ear. Telinga dalam terletak di tulang labirin. Tulang labirin berbentuk seperti labirin yang dilapisi dengan membran labirin. Ada bagian yang terletak di antara tulang labirin dengan membran labirin, yaitu perlim. Berikut adalah bagian yang ada di telinga dalam, yaitu adalah koklea, merupakan bagian dari telinga dalam yang berbentuk spiral seperti rumah siput. Yang kedua, ruang koklea. Di dalam koklea terdapat 3 ruang yang berisi cairan perlim. Selanjutnya adalah organ korti. Organ korti dilapisi oleh membran yang disebut dengan membran basilar. Besar organ korti seperti ukuran kacang polong. Retikulasi komponen-komponen inilah yang menyampai persepsi suara ke otak dan sistem saraf pusat sehingga manusia bisa mendengar dan memberikan respon. Perubahan yang terjadi pada telinga akibat olahraga. Perubahan anatomi pendengaran disebut intensitas suara, diukur dalam satuan desibel, yang dimulai dari skala 0 desibel hingga lebih dari 180 desibel. Intensitas suara diukur secara logaritma dengan rumus intensitas desibel sama dengan 20 log atau tekanan suara atau referensi.
Suara 20 desibel akan memiliki intensitas 10 kali lebih keras dibandingkan 0 desibel, dan 40 desibel memiliki intensitas 100 kali lebih keras dari 20 desibel. Intensitas suara dapat dikatakan aman apabila kurang dari 85 desibel. Suara yang lebih dari 85 desibel akan menyebabkan gangguan pendengaran secara lebih dari 85 desibel, maka itu akan rentan terkena gangguan pendengaran. Intensitas suara saat berolahraga kurang dari 60 desibel. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.